hikmah di balik senyum janda Baghdad. Di tengah kemegahan kota Baghdad, janda Laila yang tersohor akan kecantikan, kekayaan, dan pesonanya yang memikat dikenal genit dan ahli menaklukkan hati pria. Saat Ramadan tiba, ia tergelitik untuk menguji keteguhan Abu Nawas yang dikenal teguh iman. Dengan dalih jamuan berbuka puasa, Laila mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Di sana ia menyajikan godaan yang halus namun berani, mencoba menggoyahkan puasa dan iman sang pujangga bijak. Namun, Abu Nawas membalas godaan itu dengan kepolosan yang disengaja dan nasihat menusuk, hingga akhirnya membuat Laila merenung dan merasakan malu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Membuka matanya pada makna sejati, kecantikan dan harga diri, pesona Laila dan intrik Ramadan. Matahari Baghdad terasa begitu menyengat di pertengahan bulan suci itu, seolah ingin memanggang debu-debu jalanan hingga menjadi abu. Namun, di balik tembok tebal sebuah hunian megah di kawasan elit kota, terik itu tak mampu menembus kesejukan yang sengaja diciptakan. Aroma gaharu dan cendana menguar pelan dari tungku-tungku pembakaran kecil yang diletakkan di sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana yang membuai, seakan-akan waktu berjalan lebih lambat di tempat ini. Di depan sebuah cermin besar berbingkai perak ukiran Persia, Laila duduk mematut diri. Ia adalah janda yang namanya kerap disebut dalam bisik-bisik para lelaki di kedai kopi maupun dalam desas-desus para wanita di pasar. Kecantikannya bukan sekadar legenda, itu adalah senjata. Kulitnya yang sehalus pualam dan matanya yang tajam bak mata elang gurun mampu meruntuhkan pertahanan saudagar terkaya, sekalipun hanya dengan satu kedipan. Namun kecantikan itu diselimuti oleh reputasi yang tak kalah masyhur. Ia adalah wanita yang gemar bermain api, penakluk hati yang menjadikan cinta sebagai olahraga pengisi waktu luang. Laila menyisir rambut hitamnya yang panjang dan bergelombang dengan sisir gading. Gerakannya lambat, penuh dengan ritme kebosanan. Ramadan kali ini terasa begitu panjang baginya. Kota yang biasanya hidup dengan pesta dan syair-syair cinta, kini senyap dalam kekhusyukan ibadah. Para lelaki yang biasanya antre untuk sekadar mendapatkan senyumnya, kini menundukkan pandangan, sibuk dengan tasbih dan masjid. Bagi seorang wanita yang hidup dari kekaguman, kesalehan massal ini terasa menyiksa, sebuah penjara tak kasat mata yang mengekang egonya. "Minah!" serunya pelan, namun nadanya mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Seorang pelayan wanita bertubuh gempal bergegas masuk, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Hamba, Nyonya. Apakah Nyonya membutuhkan air mawar lagi?" Laila meletakkan sisirnya dengan kasar di atas meja rias, menimbulkan bunyi tak yang memecah kesunyian kamar. Ia memutar tubuhnya, menatap pelayannya dengan tatapan jemu. "Air mawar tidak bisa membasuh kebosanan ini, Mina," keluh Laila. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi yang dilapisi bludru merah marun. "Lihatlah keluar jendela, Baghdad seperti kota mati. Semua orang berpura-pura menjadi malaikat hanya karena bulan sabit muncul di langit. Aku butuh hiburan, aku butuh tantangan yang nyata. Bukan sekadar saudagar gemuk yang otaknya hanya berisi dinar." Mina meremas ujung bajunya, tampak ragu untuk merespons. "Tapi ini bulan suci, Nyonya. Wajar jika orang-orang menahan diri." "Menahan diri?" Laila tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar renyah namun dingin. Ia bangkit berdiri, gaun sutra mewahnya berdesir lembut menyapu lantai marmer. Ia berjalan menuju jendela yang tertutup tirai tipis, mengintip sedikit ke arah jalanan yang lengang. Mereka menahan diri karena takut, bukan karena cinta pada Tuhan. Iman mereka tipis, setipis kulit bawang, sedikit godaan, dan mereka akan runtuh. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benaknya, membawa serta senyum simpul di bibir merahnya. Nama yang sering didengarnya disebut-sebut sebagai simbol kecerdikan dan yang paling menjengkelkan bagi Laila, kesalehan yang jenaka. Abu Nawas. Sang pujangga yang dekat dengan khalifah itu dikenal licin bagai belut, namun konon memiliki hati yang terpaut kuat pada langit. Orang bilang dia tidak mempan rayuan duniawi. Orang bilang dia gila, tapi kegilaannya adalah jubah bagi kebijaksanaannya. "Mina," panggil Laila lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, syarat dengan intrik.
Ia berbalik, matanya berkilat penuh rencana. "Kau tahu Abu Nawas?" Pelayan itu mendongak, matanya membelalak kaget. "Tuan Abu Nawas? Si pujangga istana itu?" "Tentu saja, Nyonya. Siapa yang tidak mengenalnya? Tapi beliau dikenal sebagai orang yang bijak dan taat, meski sering bertingkah aneh." "Bijak dan taat," ulang Laila, mengecap kata-kata itu seolah sedang mencicipi buah yang asing. Justru itulah yang membuatnya menarik. Menaklukkan lelaki yang memang sudah buaya darat tidak ada seninya, Mina. Itu terlalu mudah. Tapi menggoyahkan tiang yang kokoh, itu baru sebuah prestasi. Laila melangkah kembali ke mejanya, menarik selembar kertas pergamen mahal dan mencelupkan pena bulu angsa ke dalam tinta hitam pekat. Aroma tinta bercampur dengan wangi tubuhnya yang semerbak. "Nyonya tidak berniat mengganggunya, bukan?" tanya Mina dengan suara bergetar, khawatir majikannya akan memancing masalah dengan orang kepercayaan khalifah. "Mengganggu? Kasar sekali bahasamu." Laila tersenyum miring. Tangannya mulai menari di atas kertas, menuliskan huruf demi huruf kaligrafi yang indah. "Aku hanya ingin mengundangnya berbuka puasa. Bukankah memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya besar? Aku hanya ingin tahu seberapa kuat iman sang pujangga jika dihadapkan pada keindahan yang nyata di depan matanya." Laila menulis dengan penuh perhitungan. Setiap kata dipilihnya dengan hati-hati. Ia tidak boleh terdengar murahan, ia harus terdengar terhormat, namun menyisipkan daya tarik yang membuat penerimanya merasa istimewa. "Wahai Tuan Abu Nawas yang termasyhur kebijaksanaannya, bulan suci ini mengajarkan kita untuk berbagi dan menyambung tali silaturahmi. Hati saya yang gersang merindukan siraman nasihat dari seorang yang bijak bestari. Jika Tuan berkenan, sudilah kiranya meringankan langkah untuk berbuka puasa di gubuk hamba yang sederhana ini. Tiada kemewahan yang hamba tawarkan selain hidangan tulus dan telinga yang siap mendengar petuah." Laila berhenti sejenak, membaca ulang tulisannya. Ada ironi yang kental di sana. Gubuk sederhana untuk istananya yang megah dan merindukan nasihat sebagai kedok untuk hasrat menguji. Ia menaburkan sedikit bubuk pengering tinta yang beraroma kasturi di atas surat itu, memastikan bahwa bahkan sebelum surat itu dibaca, aromanya sudah akan membelai indera penciuman Abu Nawas. "Lipat ini," perintah Laila seraya menyodorkan surat itu pada Mina, "dan antarkan langsung ke rumahnya. Pastikan dia menerimanya hari ini juga. Katakan padanya, janda Laila sangat mengharapkan kehadirannya besok sore." Mina menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu betul tabiat majikannya. Laila tidak pernah mengundang lelaki ke rumah ini kecuali untuk satu tujuan, membuktikan bahwa tidak ada hati yang tidak bisa ia genggam. Dan kali ini targetnya bukan sembarang orang. "Apakah Nyonya yakin?" Mina mencoba sekali lagi meski tahu itu sia-sia. "Tuan Abu Nawas bukan seperti pedagang kain yang minggu lalu Nyonya buat menangis di teras." Laila kembali duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang mempesona. Ia menyentuh pipinya sendiri, membayangkan bagaimana ekspresi Abu Nawas nanti saat melihatnya. Apakah sang sufi akan memalingkan wajah, atau matanya akan berkhianat pada imannya? Justru karena dia bukan pedagang kain, Mina, aku ingin melihat apakah di balik jubah kesalehannya, dia masih seorang laki-laki atau sudah menjadi batu, jawab Laila dingin. Sekarang pergilah, jangan kembali sebelum kau mendapatkan jawaban iya darinya. Mina membungkuk dan mundur perlahan, meninggalkan ruangan yang harum itu. Suara pintu yang tertutup menyisakan Laila sendirian dengan ambisinya. Laila menatap keluar jendela lagi, di mana matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye menerobos masuk, menyinari permadani Persia di kakinya. Ia membayangkan skenario untuk esok hari. Ia akan mengatur pencahayaan ruangan menjadi temaram, cukup terang untuk melihat wajah, namun cukup redup untuk menyamarkan batas antara sopan santun dan godaan. Ia akan menyajikan makanan terbaik, namun racun manisnya bukan pada hidangan itu, melainkan pada kehadirannya sendiri. Ada getaran aneh di dadanya, campuran antara gairah permainan dan rasa penasaran yang membuncah. Selama ini, ia selalu menang. Ia adalah ratu di papan catur asmara kota Baghdad. Namun menantang seseorang yang menempatkan Tuhan di atas segalanya adalah pertaruhan yang berisiko.
Jika Abu Nawas menolak atau mengabaikannya, harga diri Laila akan tergores. Namun jika Abu Nawas datang dan tergoda, maka Laila akan membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia bahwa semua laki-laki, sesuci apapun, hanyalah budak dari nafsunya sendiri. "Bersiaplah, wahai Abu Nawas," bisik Laila pada bayangannya sendiri di cermin, senyumnya merkah penuh misteri. "Mari kita lihat apakah syair-syairmu mampu melindungimu dari pesona Laila." Matahari perlahan tenggelam dan azan asar sayup-sayup terdengar dari kejauhan, seolah menjadi peringatan dini bagi apa yang akan terjadi. Di tangan pelayannya yang sedang berlari kecil membelah pasar Baghdad, sepucuk surat beraroma kasturi sedang menuju sasarannya, membawa undangan yang lebih mirip jebakan daripada jamuan. Eksperimen sang janda cantik baru saja dimulai. Matahari sore di langit Baghdad mulai merendah, melukis cakrawala dengan semburat jingga dan ungu yang dramatis. Namun panasnya gurun masih menyisakan jejak hangat pada dinding-dinding tanah liat kota. Abu Nawas melangkah menyusuri lorong sempit menuju kediaman janda Laila. Secarik kertas undangan berbahan mahal masih tergenggam di tangannya. Kertas itu bukan kertas biasa. Teksturnya halus, berbau harum bunga melati yang dikeringkan. Sebuah pendahuluan sensorik dari apa yang menanti di balik gerbang tujuannya. Ada debar halus di dada sang pujangga, bukan semata karena rasa lapar dan dahaga yang mencekik setelah seharian menahan diri, melainkan sebuah firasat yang menggelitik kewaspadaannya. Undangan berbuka puasa dari seorang wanita yang reputasinya mampu meruntuhkan sorban para ulama bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Namun, menolak undangan di bulan suci juga bukan adab yang baik. Dengan menghela napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungnya dengan zikir pelan, Abu Nawas mengetuk pintu gerbang kayu jati yang terukir rumit itu. Pintu tidak dibuka oleh pelayan, melainkan terbuka perlahan seolah ditarik oleh angin, menampakkan lorong masuk yang temaram. Saat Abu Nawas melangkahkan kakinya melewati ambang pintu, dunia di luar hiruk-pikuk pasar, debu jalanan dan terik matahari seketika lenyap. Ia seolah melangkah masuk ke dalam dimensi lain yang dirancang khusus untuk membuai indera manusia. Udara di dalam rumah itu terasa sejuk, kontras dengan gerah di luar sana. Namun, yang paling pertama menyergap kesadaran Abu Nawas bukanlah suhu udara, melainkan aroma. Bau masakan khas berbuka puasa seperti sup gandum atau daging panggang nyaris tak tercium. Sebaliknya, ruangan itu dipenuhi oleh aroma minyak kasturi yang pekat, bercampur dengan uap pembakaran kayu gaharu yang mahal. Wangi itu begitu intens, manis, dan membius, seolah-olah dirancang untuk melunakkan saraf-saraf ketegangan dan membangkitkan sisi-sisi liar yang biasanya tertidur. Pencahayaan di ruang tamu utama itu diatur sedemikian rupa. Tidak ada cahaya terang benderang yang jujur. Hanya ada puluhan pelita minyak yang diletakkan di sudut-sudut strategis dan digantung rendah, menciptakan pendaran cahaya kuning keemasan yang lembut. Bayangan-bayangan menari di dinding yang dilapisi kain sutra tipis, menciptakan ilusi gerak yang menghipnotis. Di tengah ruangan, sebuah kolam kecil dengan air mancur bergemericik pelan, suaranya seperti bisikan yang menjanjikan kesegaran bagi tenggorokan yang kering. "Ah, Tuan Abu Nawas," sang pujangga yang namanya harum melampaui taman bunga istana khalifah. Suara itu terdengar sebelum sosoknya terlihat, meluncur lembut dari balik tirai tipis yang memisahkan ruang tamu dengan ruang dalam. Suara yang renyah berirama dan mengandung nada manja yang tidak ditutup-tutupi. Tirai tersibak perlahan. Laila muncul. Abu Nawas, meski telah mempersiapkan batinnya setangguh benteng, mau tak mau harus menahan napas sejenak. Laila tidak berpakaian seperti umumnya wanita yang hendak menyajikan hidangan berbuka. Ia mengenakan gamis sutra berwarna merah delima yang jatuh membalut tubuhnya dengan elegan, namun cukup longgar untuk menyisakan misteri. Di lehernya melingkar kalung emas dengan permata yang memantulkan cahaya pelita, menarik mata siapapun untuk menatap ke arah jenjang lehernya yang putih bersih. Riasan wajahnya halus namun tajam pada bagian mata. Garis celak yang tebal mempertegas sorot matanya yang seolah mampu menelanjangi pikiran lawan bicaranya. "Selamat datang di gubuk saya yang sederhana ini," ucap Laila. Bibirnya menyunggingkan senyum yang bukan sekadar ramah, melainkan sebuah undangan terbuka.
Ia tidak menundukkan pandangan selayaknya wanita pemalu, melainkan menatap lurus ke dalam mata Abu Nawas, menantang, mencari celah keraguan di sana. "Terima kasih atas undangan yang mulia ini, wahai Tuan Putri," jawab Abu Nawas. Suaranya tenang, menyembunyikan kewaspadaan yang kini siaga penuh. Ia membungkuk sedikit, menjaga jarak aman. "Kehormatan bagi hamba yang fakir ini untuk berbuka di rumah Anda." Laila tertawa kecil, suara yang terdengar seperti denting gelas kristal. Ia berjalan mendekat, langkahnya tidak terdengar di atas permadani Persia tebal yang melapisi lantai. Namun aroma tubuhnya, campuran mawar dan rempah yang lebih kuat dari ruangan itu, makin mendekat, mendesak masuk ke ruang pribadi Abu Nawas. "Jangan terlalu formal, Tuan. Malam ini kita hanya dua jiwa yang mencari keberkahan. Dan mungkin sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam gurun," ujar Laila. Tangannya yang lentik menunjuk ke arah tumpukan bantal duduk yang empuk di dekat kolam air mancur. "Silakan duduk. Waktu berbuka masih sejenak lagi, tapi saya rasa kita bisa memulainya dengan membasuh dahaga jiwa lewat percakapan." Abu Nawas duduk di tempat yang ditunjuk, melipat kakinya dengan takzim. Ia menyadari posisi duduk itu sangat strategis atau berbahaya. Cahaya pelita di sampingnya membuat wajahnya terlihat jelas, sementara Laila memilih duduk di hadapannya, sedikit menyamping, di mana cahaya temaram membuat siluet tubuhnya terlihat lebih artistik dan menggoda. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, cukup dekat untuk mendengar hembusan napas satu sama lain. "Anda pasti sangat lelah," Laila memulai serangannya yang pertama, suaranya merendah, hampir berbisik. Ia condong sedikit ke depan, menumpukan dagunya pada satu tangan, menatap Abu Nawas lekat-lekat. "Saya mendengar kabar bahwa Anda begitu keras pada diri sendiri, berpuasa, beribadah, melayani khalifah dengan teka-teki yang rumit. Tidakkah Anda merindukan saat-saat di mana Anda bisa melepaskan semua beban itu, menjadi manusia biasa yang menikmati keindahan dunia?" Pertanyaan itu sederhana, namun syarat dengan jebakan. Laila sedang menawarkan jalan keluar dari disiplin diri, sebuah tawaran kenikmatan duniawi yang dikemas dalam simpati palsu. Abu Nawas tersenyum tipis, matanya menyapu ruangan yang penuh kemewahan itu, sebelum kembali menatap Laila. "Kelelahan adalah bumbu bagi kenikmatan istirahat, Nyonya Laila. Tanpa rasa lelah, kasur empuk sekalipun akan terasa seperti batu." Laila mengangkat alisnya, terkesan namun belum puas. Ia meraih sebuah bejana kristal berisi air yang ada di meja rendah di antara mereka. Embun dingin menempel di dinding bejana itu. Dengan gerakan lambat yang disengaja, ia menuangkan air ke dalam gelas. Suara air yang mengalir terdengar begitu menggoda di telinga orang yang sedang berpuasa. Air ini, Laila memutar-mutar gelas itu perlahan, membiarkan cahaya bermain di permukaannya. Diambil dari mata air pegunungan yang paling jernih, dicampur dengan sedikit sari bunga. Rasanya manis, dingin, dan memuaskan. Bayangkan betapa nikmatnya setetes air ini membasahi tenggorokan yang kering kerontang. Ia tidak menyodorkan gelas itu, hanya memegangnya, memainkannya di depan mata Abu Nawas, seolah menjadikan air itu simbol dari dirinya sendiri. Menyegarkan, indah, dan ada tepat di depan mata. "Apakah iman Anda sekering tenggorokan Anda saat ini, Tuan Abu Nawas?" Tanyanya dengan nada main-main, namun matanya menyorot tajam menyelidik. "Atau Anda tipe pria yang berani mengambil apa yang ditawarkan di depan mata sebelum kesempatan itu hilang?" Suasana di ruangan itu memadat. Detik-detik menuju azan maghrib terasa melambat. Godaan Laila bukan lagi sekadar isyarat. Itu adalah tantangan terbuka. Ia tidak sedang menawarkan air. Ia sedang menawarkan kompromi atas keteguhan hati. Abu Nawas bisa merasakan tatapan Laila yang menelusuri wajahnya, mencari tanda-tanda kelemahan, mencari setitik keringat gugup atau kedipan mata yang ragu. Di tengah aroma kasturi yang memabukkan dan cahaya temaram yang menipu akal sehat, sang janda cantik itu baru saja melempar dadu pertamanya dalam permainan berbahaya ini. Lantai pualam yang dilapisi permadani Persia tebal itu meredam langkah kaki Laila saat ia menggiring tamunya lebih jauh ke dalam ruang tengah. Di sini, udara terasa lebih berat, bukan karena panasnya Baghdad, melainkan karena campuran aroma gaharu,
yang dibakar perlahan di sudut ruangan dan wangi tubuh Laila yang memabukkan. Ia bergerak dengan keanggunan seekor kucing yang sedang mengincar mangsa. Setiap gerakannya dihitung dengan cermat untuk menonjolkan lekuk tubuhnya yang terbalut kaftan sutra berwarna merah delima. "Silakan duduk, Tuan Abu," ujar Laila. Suaranya kini berubah. Jika sebelumnya di pintu depan ia terdengar ramah selayaknya tuan rumah, kini nadanya merendah, serak-serak basah, seolah-olah setiap suku kata yang keluar dari bibirnya adalah rahasia yang hanya boleh didengar oleh mereka berdua. Ia menunjuk pada tumpukan bantal beludru yang disusun melingkar mengelilingi sebuah meja rendah berkaki emas. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang kontras dengan kemewahan di sekitarnya mengangguk pelan. Wajahnya tetap datar, tak menyiratkan kekaguman berlebih maupun ketakutan. Ia duduk bersila, melipat kakinya dengan tenang, seolah sedang berada di serambi masjid dan bukan di sarang godaan yang paling tersohor di kota itu. Laila tidak mengambil tempat duduk di seberangnya. Sebaliknya, ia memilih posisi di samping kanan sang pujangga. Jaraknya cukup dekat hingga hembusan napasnya bisa menyentuh kain sorban Abu Nawas jika ia menoleh sedikit saja. Ia membiarkan jeda yang panjang menggantung di udara, membiarkan keheningan bekerja untuknya, menciptakan ketegangan yang biasanya membuat laki-laki manapun menjadi salah tingkah. "Kau tahu, Tuan," bisik Laila, tangannya bergerak lambat merapikan ujung selendangnya. Yang sebenarnya tidak berantakan, gerakan itu sengaja dilakukan untuk menarik perhatian mata tamunya ke arah jemarinya yang lentik dan berinai. Banyak orang berkata bahwa menahan lapar dan dahaga itu berat. Namun bagiku, menahan kesepian di bulan suci ini jauh lebih menyiksa. Matanya yang bulat dan berbingkai celak hitam menatap tajam ke sisi wajah Abu Nawas, mencari tanda-tanda kegoyahan, setetes keringat, debaran nadi di leher, atau lirikan mata yang nakal. Namun, Abu Nawas justru memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang seolah sedang menghirup udara pegunungan, bukan aroma parfum yang menyesakkan. "Masya Allah, sungguh benar apa yang Nyonya katakan," jawab Abu Nawas dengan nada polos yang mengejutkan. Suaranya lantang dan jernih, memecah suasana intim yang susah payah dibangun oleh Laila. Kesepian memang ujian berat. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak zikir. Karena sesungguhnya rasa sepi itu adalah sinyal dari jiwa yang merindukan Tuhannya, bukan merindukan makhluk. Semakin sepi suasana, semakin riuh doa para malaikat menyertai orang yang berpuasa. Laila tertegun sejenak. Bibirnya sedikit terbuka, namun kata-kata rayuan yang sudah disiapkannya tertahan di tenggorokan. Jawaban itu begitu lurus, begitu suci, hingga terasa tidak pada tempatnya di ruangan yang dirancang untuk dosa-dosa kecil ini. Ia merasa seperti seorang pemanah yang membidik sasaran, namun anak panahnya memantul pada tembok baja yang tak terlihat. Wanita itu tidak menyerah. Ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat, hingga lututnya hampir bersentuhan dengan jubah Abu Nawas. "Tuan Abu sungguh bijak," pujinya, kali ini dengan nada yang lebih manja, seolah-olah kebijaksanaan Abu Nawas adalah sesuatu yang menggemaskan baginya. "Tapi bukankah Tuhan juga menciptakan keindahan untuk dinikmati? Lihatlah ruangan ini, lihatlah sekelilingmu. Tidakkah kau merasa perlu ada seseorang yang mengurusi kebutuhanmu? Seorang wanita yang mengerti letihnya seorang penyair besar." Tangan Laila terulur, berpura-pura hendak menyingkirkan sehelai benang yang menempel di bahu Abu Nawas. Sentuhan itu ringan, namun mengandung muatan listrik yang disengaja. Abu Nawas tidak menepis, namun ia juga tidak menyambut. Ia justru menunduk menatap lantai dengan khusyuk, seolah sedang membaca ayat-ayat yang terukir di permadani. "Ah, Nyonya Laila yang dermawan," ucapnya, nadanya terdengar antusias, namun arah pembicaraannya kembali melenceng jauh. "Anda mengingatkan saya pada hadis tentang betapa besarnya pahala memberi makan orang yang berpuasa. Keindahan ruangan ini, kenyamanan bantal ini, sungguh godaan bagi mata yang mengantuk. Tapi saya teringat, kenikmatan dunia ini fana. Justru letihnya berpuasa inilah yang saya cari. Rasa lemas di tubuh ini adalah bukti cinta hamba pada Sang Pencipta. Jika ada wanita yang mengurusi saya hingga saya lupa rasanya lapar dan letih, saya khawatir, sungguh saya khawatir pahala saya akan terkikis oleh kenyamanan." Laila menarik tangannya kembali dengan gerakan cepat. Rasa frustrasi,
mulai merayap di dadanya. Orang tua ini entah benar-benar bodoh atau jenius yang menyebalkan. Bagaimana bisa ia mengartikan tawaran keintiman sebagai diskusi teologi? Wajah cantik Laila sedikit memerah, bukan karena malu, tapi karena egonya yang tergores. Belum pernah ada laki-laki di Baghdad yang menatap lantai saat ia berada dalam jarak sedekat ini. Ia memutuskan untuk mengubah taktik. Jika kelembutan tidak mempan, mungkin sedikit provokasi akan berhasil. Laila tertawa kecil, suara tawanya renyah dan menggoda, memantul di dinding-dinding ruangan. "Kau terlalu kaku, wahai pujangga," ucap Laila seraya menyandarkan punggungnya ke tumpukan bantal di belakang. Pose yang membuat leher jenjangnya terekspos sempurna oleh cahaya lampu minyak yang mulai dinyalakan pelayan di sudut ruangan. "Apakah imanmu begitu rapuh sehingga kau takut menatap mataku? Apakah kau takut puasamu batal hanya karena melihat keindahan ciptaan Tuhan yang ada di depanmu ini?" Pertanyaan itu adalah jebakan. Jika Abu Nawas menatap, ia menang. Jika Abu Nawas menolak menatap karena takut, itu berarti Abu Nawas mengakui pesona Laila berbahaya, dan itu juga kemenangan bagi Laila. Abu Nawas akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menoleh perlahan ke arah Laila. Tatapannya tenang, teduh, dan yang paling menyebalkan bagi Laila, kosong dari hasrat. Itu adalah tatapan seorang kakek kepada cucunya atau seorang guru kepada murid yang sedang merajuk. "Bukan begitu, Nyonya," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul yang sulit diartikan. "Saya tidak menatap bukan karena takut iman saya runtuh. Saya hanya sedang sibuk membayangkan bidadari surga." Laila tersentak, matanya membelalak. "Apa maksudmu?" "Ya," lanjut Abu Nawas dengan nada bersemangat yang dibuat-buat, seolah ia baru saja menemukan topik yang sangat menarik. "Para ulama berkata, jika kita mampu menahan pandangan dari keindahan dunia yang sifatnya sementara, seperti hiasan dinding yang indah atau hal-hal lain yang menarik mata, maka Tuhan akan menggantinya dengan yang jauh lebih sempurna di akhirat nanti." Jadi, ketika Nyonya berbicara tadi, saya sedang sibuk menghitung. Kira-kira seberapa cantik bidadari yang disiapkan Tuhan untuk saya jika saya berhasil melewati ujian sore ini. Matematika akhirat itu rumit, Nyonya. Saya butuh konsentrasi penuh. Wajah Laila memanas. Ia baru saja disamakan dengan hiasan dinding, dan lebih parahnya lagi Abu Nawas secara implisit mengatakan bahwa Laila hanyalah ujian yang harus dilewati, bukan hadiah yang harus dikejar. Kepolosan dalam intonasi Abu Nawas begitu sempurna, sehingga Laila tidak bisa menuduhnya menghina secara langsung, namun hatinya terasa seperti dicubit keras. Wanita itu menegakkan duduknya, postur tubuhnya menegang. Pesona yang ia tebar seolah memudar di hadapan tembok ketidaktahuan yang dibangun Abu Nawas. Ia merasa konyol. Duduk dengan pos menggoda di hadapan pria yang sibuk melakukan matematika akhirat dalam kepalanya. Kau sungguh pria yang aneh, Abu Nawas," desis Laila, suaranya kehilangan sedikit kelembutan buatannya. "Apakah kau tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhmu? Apakah kau tidak merasa hangatnya ruangan ini, aromanya?" "Oh, tentu saja saya merasakannya," seru Abu Nawas. Lagi-lagi dengan kepolosan yang menjengkelkan, ia mengibaskan tangannya ke udara. "Aroma kasturi ini sangat kuat, mengingatkan saya pada minyak wangi yang dipakai para jenazah sebelum dikuburkan. Sangat spiritual, bukan? Nyonya sungguh pandai menciptakan suasana yang mengingatkan kita pada kematian. Ini membuat puasa saya semakin khusyuk. Terima kasih, Nyonya Laila. Jarang ada tuan rumah yang begitu peduli pada aspek mengingat mati di saat berbuka puasa." Rahang Laila mengeras. Giginya gemerutuk pelan. Pujian itu terdengar tulus, namun isinya adalah racun yang mematikan gairah. Ia ingin marah, ingin mengusir pria ini, tapi rasa penasaran dan harga dirinya menahannya. Ia adalah Laila, penakluk hati pria-pria Baghdad. Ia tidak boleh kalah oleh seorang penyair tua yang bertingkah seperti orang pikun yang suci. Ia menatap Abu Nawas yang kini kembali menunduk, memainkan tasbih kayu di tangannya. Di balik tundukan itu, Laila tidak bisa melihat kilatan jenaka di mata sang pujangga. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia sedang bermain api, namun ia menggunakan air kepolosan untuk memadamkan percikan-percikan yang dilemparkan Laila satu persatu, membuat wanita itu basah kuyup oleh kebingungannya sendiri.
Baiklah, gumam Laila, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang mulai bergejolak. Ia harus meningkatkan intensitas permainannya. Kata-kata dan bahasa tubuh saja tidak cukup untuk menembus benteng kepolosan ini. Mungkin kau benar, Tuan, tapi matahari sebentar lagi terbenam, dan saat itu tiba, pertahananmu akan diuji dengan cara yang berbeda. Abu Nawas hanya mengangguk takzim, seolah setuju sepenuhnya. Benar sekali, Nyonya. Perut ini sudah berbunyi. Ujian perut memang yang paling jujur. Laila memutar bola matanya. Perasaan campur aduk antara kagum, kesal, dan tertantang memenuhi dadanya. Pertarungan ini belum selesai. Ia baru saja menyadari bahwa menghadapi kepolosan Abu Nawas jauh lebih melelahkan daripada merayu saudagar paling kikir sekalipun. Dan di dalam keremangan yang semakin pekat itu, Laila bersiap untuk langkah selanjutnya. Tidak menyadari bahwa semakin ia berusaha menarik Abu Nawas, semakin ia sendiri yang terseret ke dalam permainan kata-kata sang sufi. Godaan memuncak dan pertanyaan yang menghujam. Matahari di luar sana mulai merendah, menyisakan semburat jingga yang perlahan ditalan oleh bayang-bayang senja. Namun, di dalam ruangan utama kediaman Laila, waktu seolah berjalan dengan aturannya sendiri. Rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit kejengkelan membuat wanita cantik itu memutuskan untuk mengubah strategi. Kepolosan Abu Nawas yang terus-menerus membicarakan berkah Ramadan, bagaikan dinding kapas yang tebal, lembut, tak bisa dilukai, namun efektif meredam semua serangan pesonanya. Laila bangkit perlahan dari duduknya. Sutra halusnya berdesir lembut, menciptakan irama yang seirama dengan detak jantung yang memburu. Dengan dalih agar suasana lebih sejuk, ia memerintahkan pelayan untuk menutup sebagian tirai tebal yang menghadap ke arah barat. Cahaya matahari yang sebelumnya menerobos masuk kini terhalang, digantikan oleh temaram lampu-lampu minyak yang sengaja ia redupkan sumbunya. Ruangan itu kini bermandikan cahaya keemasan yang hangat, intim dan membuai. Sebuah panggung yang sempurna untuk babak selanjutnya. Aroma di ruangan itu pun berubah. Bukan lagi sekadar wangi makanan berbuka yang menggugah selera, melainkan perpaduan yang memabukkan antara uap hidangan daging domba yang dibumbui rempah mahal, manisnya aroma kurma basah, dan yang paling dominan, semerbak minyak wangi kasturi yang menguar dari tubuh Laila. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan detail yang mengerikan. "Tuan Abu," panggil Laila. Suaranya kini terdengar berbeda. Jika tadi ia berbicara dengan nada seorang nyonya rumah yang ramah, kini suaranya merendah, serak-serak basah, seolah-olah setiap kata yang keluar adalah rahasia yang hanya boleh didengar oleh mereka berdua. Laila kembali duduk, namun kali ini ia menggeser bantal duduknya. Jarak di antara mereka menyusut drastis. Lututnya hampir menyentuh ujung jubah Abu Nawas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah hendak memeriksa apakah cangkir di hadapan sang tamu sudah tertata rapi. Padahal tujuannya adalah membiarkan aroma tubuhnya menyapa indera penciuman sang pujangga. "Lihatlah hidangan ini, Tuan," bisik Laila. Tangannya yang lentik menunjuk ke arah piring berisi buah-buahan segar yang berkilau terkena cahaya lampu. Bukankah menahan lapar dan dahaga seharian membuat segalanya tampak lebih menggoda? Terkadang aku berpikir, kenikmatan berbuka bukan hanya pada saat azan berkumandang, tetapi pada saat kita menatap apa yang kita inginkan sedekat ini, namun belum boleh menyentuhnya. Kalimat itu syarat dengan makna ganda. Matanya yang bulat dan berbinar menatap tajam ke manik mata Abu Nawas, mencari celah, mencari tanda-tanda kegoyahan. Ia ingin melihat keringat dingin atau setidaknya kegugupan pada tangan tua itu. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa berat dan lembab oleh aroma godaan. Ia bukan malaikat yang tak punya nafsu, ia adalah manusia biasa. Jantungnya berdesir menyadari betapa dekatnya wanita itu. Kecantikan Laila di bawah cahaya remang-remang ini memang bukan omong kosong belaka. Ia bagaikan bidadari yang tersesat di bumi Baghdad. Namun, akal budi Abu Nawas yang telah ditempa oleh ribuan hikmah segera mengambil alih kendali. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar jamuan makan. Ini adalah ujian, sebuah perangkap yang dirajut dengan benang sutra. "Laila,"
Melihat Abu Nawas terdiam, merasa di atas angin, ia semakin berani. "Tuan Abu, wajahmu tampak tegang." Ucapnya lembut, jari-jarinya bermain di tepi gelas kristal berisi serbat dingin yang mengembun. "Apakah puasa hari ini terasa begitu berat? Atau ada hal lain yang membuat napasmu tertahan?" Senyum Laila merekah, sebuah senyum kemenangan yang prematur. Ia sedikit memiringkan kepalanya, membiarkan selendangnya melorot sedikit, menampakkan leher jenjangnya yang putih bersih. "Di sini sepi, Tuan. Para pelayan ada di dapur belakang. Hanya ada kita menunggu waktu yang rasanya berjalan begitu lambat. Tidakkah engkau merasa haus?" Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih panas dari gurun di siang hari. Abu Nawas perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi jenaka seperti biasanya. Ada kedalaman sorot mata yang membuat senyum Laila sedikit tertahan. Sang pujangga tidak memandang pada leher jenjang itu. Tidak pula pada bibir yang menyunggingkan senyum menggoda, melainkan menatap lurus ke dalam mata Laila, menembus lapisan riasan tebal hingga ke relung jiwanya. "Wahai Laila," suara Abu Nawas terdengar tenang kontras dengan gemuruh yang coba diciptakan sang tuan rumah. "Engkau benar. Aku memang merasa takut saat ini." Mata Laila berbinar. Akhirnya, pengakuan yang ia tunggu. "Takut? Apa yang engkau takutkan, Tuan Pujangga yang hebat? Takut tak sanggup menahan dahaga?" Pancingnya lagi, suaranya semakin mendayu. Abu Nawas menggiling pelan. Ia menggeser duduknya sedikit ke belakang, menciptakan jarak yang sopan namun tegas. "Bukan, Laila. Aku tidak takut pada lapar yang menggerogoti perut atau dahaga yang mengeringkan tenggorokan. Itu hanyalah perkara fisik yang mudah ditundukkan oleh anak kecil sekalipun." Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan itu, sebelum melanjutkan dengan nada yang jauh lebih serius, sebuah nada yang biasa ia gunakan saat menasihati Baginda Raja. "Aku takut puasaku batal. Bukan karena aku memakan hidangan lezat ini sebelum waktunya," ucap Abu Nawas. Jarinya menunjuk dada kirinya sendiri. "Tapi karena salah niat." Laila tertegun, alisnya yang rapi bertaut. "Salah niat?" Ulangnya bingung karena alur permainannya mendadak berbelok arah. "Iya," jawab Abu Nawas tegas. "Puasa itu bukan sekadar menahan mulut dari makanan, Laila. Puasa adalah menahan hati dari segala yang memalingkannya dari Tuhan. Saat ini, aku merasa takut. Aku takut jika aku terus duduk di sini, menikmati permainan matamu dan mendengarkan bujuk rayumu. Niatku berpuasa bukan lagi karena Allah, melainkan menjadi sebuah pertarungan ego untuk membuktikan bahwa aku kuat di hadapanmu." Kata-kata itu meluncur tenang, namun menghantam dinding kesadaran Laila dengan keras. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap sekeliling ruangan yang sengaja diredupkan itu, lalu kembali menatap Laila dengan tatapan iba, bukan tatapan nafsu. "Laila," panggilnya lagi, kali ini lebih lembut, seperti seorang ayah kepada putrinya yang tersesat. "Engkau mengundangku dengan dalih mencari pahala, dengan memberi makan orang berpuasa. Itu adalah niat yang mulia di bulan suci ini." Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sedikit, namun bukan untuk mendekat secara fisik, melainkan untuk memberikan penekanan pada kalimat pamungkasnya. Suaranya rendah, namun bergema jelas di telinga janda kaya itu. "Namun, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Jika engkau benar-benar ingin pahala, mengapa engkau justru mengundang orang untuk kehilangan pahalanya?" Pertanyaan itu meluncur bagaikan anak panah yang dilepaskan dari jarak dekat, menembus tepat ke jantung pertahanan Laila. Ruangan yang remang-remang itu mendadak terasa mencekik bagi sang tuan rumah. Suara desiran sutra, aroma kasturi, dan gemerlap gelas kristal yang ia persiapkan, seketika itu juga terasa kehilangan maknanya di hadapan logika sederhana, namun tajam yang dilontarkan sang sufi. Laila terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin membantah, ingin berkelit dengan kata-kata manis lainnya, namun lidahnya keluh. Pertanyaan itu tidak menyerang fisiknya, tidak menghina kecantikannya, namun menelanjangi motif tersembunyi yang ia simpan rapat-rapat di balik topeng kesalehan palsu. Undangan berbuka puasa ini. Abu Nawas tidak sedang tergoda. Dia sedang memegang cermin besar dan memaksa Laila untuk melihat bayangannya sendiri di sana.
kebisuan Laila dan nasihat yang menusuk hati. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tidak pula dengan hardikan, melainkan dengan kelembutan yang justru membuat udara di ruangan mewah itu terasa membeku. Pertanyaan Abu Nawas menggantung di antara aroma gaharu yang pekat dan kilau peraduan sutra. Jika engkau benar-benar ingin pahala, mengapa engkau justru mengundang orang untuk kehilangan pahalanya? Kalimat itu menghantam Laila lebih keras daripada 1000 penolakan kasar. Selama ini, janda Laila terbiasa dengan 2 jenis reaksi dari kaum Adam, kepatuhan buta yang didorong oleh nafsu, atau penolakan munafik yang menyembunyikan hasrat. Namun, apa yang ada di hadapannya kini adalah sesuatu yang asing, sebuah cermin bening yang tidak memantulkan wajah cantiknya, melainkan menembus langsung ke dalam keretakan jiwanya. Senyum yang semula terukir sempurna di bibir merah delima Laila perlahan memudar, menyisakan getaran canggung yang tak mampu ia sembunyikan. Tangannya yang lentik, yang semula sibuk memainkan ujung selendang sutra untuk menarik perhatian, kini terpaku di udara, seolah kehilangan arah. Ia ingin membalas, ingin melontarkan gurauan cerdas yang biasa menjadi senjatanya untuk mencairkan suasana dan membalikkan keadaan, tetapi lidahnya terasa keluh. Kosakata rayuan yang selama bertahun-tahun ia susun rapi di kepalanya mendadak lenyap tak berbekas. Keheningan merayap masuk, mengisi celah-celah percakapan yang terputus. Hanya suara gemericik air dari pancuran kecil di sudut ruangan yang terdengar, kini terdengar bukan lagi sebagai musik pengiring romansa, melainkan seperti detak waktu yang menghitung detik-detik kehancuran egonya. Laila merasakan panas menjalar ke wajahnya. Bukan panas karena gairah atau rasa malu yang dibuat-buat, melainkan rasa malu yang sejati, sebuah perasaan telanjang di hadapan sorot mata seseorang yang mampu melihat melampaui kulit luarnya. Abu Nawas masih duduk di sana, tenang laksana permukaan danau yang tak terusik angin. Ia tidak memandang Laila dengan tatapan merendahkan, yang mungkin akan membuat Laila marah dan membela diri. Sebaliknya, sorot mata pujangga itu memancarkan belas kasih yang mendalam, sebuah tatapan iba yang justru lebih menyakitkan bagi harga diri Laila daripada kebencian. Abu Nawas melihatnya bukan sebagai wanita penggoda yang harus dijauhi, melainkan sebagai manusia yang tersesat di istananya sendiri. "Laila," suara Abu Nawas kembali terdengar, memecah kebisuan yang menyesakkan itu. Nadanya rendah, berwibawa, namun tetap santun. Laila tersentak pelan, matanya mengerjap, mencoba mengembalikan fokus yang sempat buyar. Ia menarik napas panjang, mencoba menghirup aroma kesturi untuk menenangkan jantungnya yang berdegup tak beraturan, namun aroma itu kini terasa hambar. Kemewahan di sekelilingnya, karpet Persia yang tebal, bantal-bantal bersulam emas, hidangan yang uapnya masih mengepul, mendadak terasa seperti dekorasi panggung sandiwara yang telah usai. Abu Nawas mengubah posisi duduknya sedikit lebih tegak, namun tetap menjaga jarak hormat. Ia menatap lurus ke arah Laila, menembus lapisan bedak dan riasan mata yang tebal. "Kecantikan itu anugerah dari Tuhan, wahai saudariku," ucap Abu Nawas. Ia memberi jeda, membiarkan kalimat itu meresap. "Wajahmu, suaramu, pesonamu, itu semua adalah titipan yang luar biasa indah dari Sang Pencipta. Tidak ada yang salah dengan menjadi cantik. Bunga mawar tidak berdosa karena ia merah merekah dan harum semerbak." Laila menundukkan pandangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berani menatap mata lawan bicaranya. Ia merasa kerdil. Pujian tentang kecantikannya sudah ribuan kali ia dengar, namun kali ini pujian itu terdengar seperti peringatan. "Tapi," lanjut Abu Nawas, suaranya memberat, menekan pada inti persoalan. "Segala sesuatu yang indah di dunia ini, Laila, akan menjadi lebih indah jika dijaga dan dimuliakan. Mutiara yang tersimpan di dalam cangkang kerang di dasar lautan jauh lebih berharga daripada mutiara yang dilemparkan ke jalanan untuk diperebutkan pejalan kaki." Napas Laila tercekat. Analogi itu begitu sederhana, namun begitu tajam mengiris hatinya. Ia merasa seolah Abu Nawas sedang menguliti lapisan-lapisan kebanggaannya satu persatu. Selama ini ia merasa dirinya adalah ratu yang memegang kendali, yang menentukan siapa yang boleh mendekat dan siapa yang harus menjauh. Namun di hadapan logika sang sufi,
Ia hanyalah seseorang yang sedang menjajakan harta paling berharganya dengan harga murah demi sebuah pengakuan semu. Kecantikan itu bukan untuk dijadikan umpan, Laila, tambah Abu Nawas. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut, seakan sedang menasihati putrinya sendiri. Ia bukan alat untuk menggoyahkan iman orang lain, bukan pula senjata untuk menaklukkan hati yang lemah. Ketika engkau menjadikannya umpan untuk menggoda, engkau sesungguhnya sedang menurunkan derajat anugerah Tuhan itu menjadi sekadar barang dagangan nafsu. Setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas terasa seperti paku yang dipalu perlahan ke dalam dinding kesadaran Laila. Ia ingin menyanggah, ingin berteriak bahwa ia hanya ingin ditemani, bahwa ia kesepian di tengah kekayaannya, bahwa menggoda adalah satu-satunya cara ia merasa berkuasa di dunia lelaki. Namun, semua alasan itu tertahan di tenggorokan. Di hadapan ketulusan Abu Nawas, semua justifikasi itu terasa dangkal dan menyedihkan. Ruangan itu terasa semakin sempit bagi Laila. Cahaya lampu minyak yang temaram, yang sengaja ia atur untuk menciptakan suasana intim, kini justru menciptakan bayang-bayang yang menakutkan di dinding, seolah mencemooh kesendiriannya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin perunggu di seberang ruangan, seorang wanita dengan pakaian indah, namun dengan tatapan mata yang kosong dan ketakutan. "Tuan Abu," Laila akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar parau dan hampir tak terdengar. Aku tidak bermaksud." "Aku tahu," potong Abu Nawas dengan halus, tidak membiarkan Laila terperosok dalam alasan-alasan klise. Niat di hati seringkali terselubung oleh keinginan untuk diakui. Engkau ingin diakui cantik, engkau ingin diakui berkuasa. Tapi ketahuilah, kekuasaan sejati seorang wanita bukan terletak pada berapa banyak pria yang jatuh di kakinya, melainkan pada seberapa mampu ia menjaga kehormatan dirinya di hadapan Tuhannya. Kata-kata kehormatan dan Tuhan bergaung di telinga Laila. Bulan Ramadan di luar sana sedang memayungi kota Baghdad dengan keberkahan, sementara di dalam sini ia justru sibuk merancang perangkap dosa. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur di bawah tumpukan emas dan pujian, kini menyeruak keluar, menyesakkan dada. Ia merasa matanya memanas. Ada genangan air yang memaksa ingin keluar, air mata yang bukan sandiwara. Abu Nawas terdiam sejenak, membiarkan nasihatnya mengendap. Ia tidak ingin menghancurkan Laila, ia ingin membangunkannya. Saat itulah ketika keheningan mencapai puncaknya dan pergolakan batin Laila sedang hebat-hebatnya, suara itu terdengar. "Allahu Akbarun, Allahu Akbar." Azan maghrib berkumandang dari menara masjid terdekat. Suaranya meliuk indah menembus jendela-jendela kayu yang berukir, masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa getaran spiritual yang dahsyat. Suara muazin itu begitu jernih, membelah langit senja Baghdad yang mulai menggelap, menandakan berakhirnya hari puasa. Bagi Laila, suara azan kali ini terdengar berbeda. Biasanya, itu hanyalah penanda waktu untuk mulai menyantap hidangan pesta. Namun hari ini, seruan kebesaran Tuhan itu terdengar seperti guntur yang mengguncang kesadarannya. Allah Maha Besar. Kalimat itu menegaskan betapa kecilnya ia, betapa kecilnya tipu dayanya, dan betapa sia-sianya segala upaya yang ia lakukan untuk memalingkan seorang hamba dari Tuhannya. Getaran suara azan itu seolah meruntuhkan sisa-sisa pertahanan dirinya. Tubuh Laila melemas di atas bantal duduknya. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara menggoda Abu Nawas. Ia bahkan lupa bahwa di hadapannya tersaji hidangan-hidangan lezat yang ia persiapkan seharian. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang mendadak hadir di dalam hatinya, sebuah lubang besar yang selama ini ia coba isi dengan perhatian pria, namun ternyata masih menganga lebar. Abu Nawas memejamkan matanya sejenak saat azan berkumandang, meresapi panggilan ilahi itu dengan khidmat. Wajahnya tampak begitu damai, kontras dengan wajah Laila yang pucat dan penuh kegundahan. Di antara lantunan azan yang bersahutan dari berbagai penjuru kota, suasana di ruangan itu berubah total. Hawa nafsu yang tadi sempat ditebarkan, Laila telah terusir pergi, digantikan oleh atmosfer sakral yang menuntut perenungan. Laila menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya ia melihat bukan seorang pria yang harus ditaklukkan, melainkan seorang guru yang baru saja menyelamatkannya dari jurang yang ia gali sendiri. Hikmah senja,
dan renungan perubahan. Suara azan maghrib itu masih menggema, merambat masuk melalui celah-celah jendela berukir rumit, memantul di dinding-dinding ruangan yang berlapis sutra, dan akhirnya menyusup ke dalam relung hati Laila yang tengah terguncang. Gema Allahu Akbar itu seolah menjadi palu yang meretakkan topeng kepercayaan dirinya yang selama ini tak tertembus. Ia masih terpaku di tempat duduknya, jemarinya yang lentik dan berhias cincin. Permata kini meremas ujung taplak meja dengan gelisah. Nafasnya tertahan, bukan karena gairah, melainkan karena keterkejutan yang melumpuhkan. Di hadapannya, Abu Nawas tidak tampak terganggu sedikit pun oleh ketegangan yang menyesakkan dada Laila. Sang pujangga tua itu justru terlihat begitu tenang, seolah ia sedang duduk di beranda rumahnya sendiri, yang sederhana, bukan di tengah kemewahan ruang jamuan seorang janda paling memikat di Baghdad. Dengan gerakan yang lambat dan penuh khidmat, Abu Nawas merogoh saku jubahnya yang lusuh. Suara gemerisik kain kasar terdengar kontras dengan kehalusan suasana ruangan itu. Dari dalam saku, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil. Perlahan ia membukanya, menampakkan beberapa butir kurma kering yang warnanya tak lagi mengkilap. Kurma-kurma itu tampak begitu miskin jika disandingkan dengan hidangan yang telah disiapkan Laila di atas meja. Daging domba muda yang dipanggang dengan rempah pilihan, buah-buahan segar dari Syam, dan manisan yang berkilauan oleh madu murni. Namun, bagi Abu Nawas, harta karun sesungguhnya ada pada kesederhanaan yang ia genggam. Bismillah, gumam Abu Nawas lirih. Nyaris tak terdengar, namun di telinga Laila yang sedang menajam karena rasa malu, kata itu terdengar laksana guntur. Abu Nawas memasukkan sebutir kurma ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya perlahan, menikmati rasa manis alami yang membasuh dahaga puasanya seharian. Matanya terpejam sejenak, meresapi nikmat yang diberikan Tuhan, sama sekali mengabaikan piring-piring emas dan perak yang berserakan di hadapannya. Ia kemudian meraih gelas air putih yang tersedia, satu-satunya hal dari meja Laila yang ia sentuh, dan meneguknya dengan tenang. Laila memperhatikan setiap gerak-gerik itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa terhina yang menusuk ulu hatinya. Bagaimana mungkin seorang lelaki menolak hidangan istimewa yang dimasak khusus untuk menggoyahkan imannya, hanya demi beberapa butir kurma kering yang menyedihkan? Apakah pesonanya, hartanya dan usahanya sama sekali tidak berharga di mata lelaki ini? Tuan Abu, suara Laila terdengar parau, kehilangan nada manja yang biasanya menjadi senjata andalannya. Mengapa? Mengapa Tuan tidak menyentuh hidangan ini? Apakah masakan hamba tidak layak bagi lidah seorang penyair istana? Abu Nawas meletakkan gelasnya kembali ke meja dengan denting yang halus. Ia menatap Laila, tatapan yang jernih dan teduh, tanpa setitik pun kabut nafsu yang biasa Laila temukan pada mata pria-pria lain. Wahai Nyi Laila yang diberkahi kecantikan, jawab Abu Nawas dengan nada yang lembut, seperti seorang ayah menasihati putrinya yang tersesat. Makanan ini sungguh luar biasa. Aromanya saja sudah cukup untuk membuktikan keahlian tanganmu. Namun, puasa bukan sekadar menahan lapar untuk kemudian membalas dendam pada makanan saat petang menjelang. Puasa adalah tentang mengendalikan apa yang masuk ke dalam diri kita, agar kita bisa mengendalikan apa yang keluar dari hati kita. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menyeka mulutnya dengan ujung lengan baju. Ia tidak menghakimi, dan justru ketiadaan penghakiman itulah yang membuat Laila merasa semakin kerdil. Sang pujangga kemudian perlahan bangkit dari duduknya. Ia merapikan jubahnya, bersiap untuk meninggalkan rumah mewah yang terasa semakin dingin itu. Laila ingin menahannya, ingin mengatakan sesuatu untuk memulihkan harga dirinya yang tercabik, namun lidahnya keluh. Ia sadar, tidak ada rayuan di dunia ini yang mampu menembus benteng ketenangan Abu Nawas. Langkah kaki Abu Nawas terdengar berirama menuju pintu keluar. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti. Ia membalikkan badannya sekali lagi, menatap Laila yang masih duduk terpaku di antara kemewahan yang kini tampak hampa. Nyi Laila, panggilnya pelan. Laila mengangkat wajahnya, matanya yang indah kini berkaca-kaca, memancarkan kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan di balik bedak dan wewangian. Ingatlah satu hal sebelum aku pergi, ucap Abu Nawas. Suaranya memberat, penuh penekanan, namun tidak meninggi. Godaan itu bukan untuk menguji orang lain,
Tapi sejatinya, godaan itu hadir untuk menguji dan menguatkan diri sendiri. Kau mungkin berpikir kau sedang mengujiku hari ini. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan siapa dirimu di hadapan cermin nuranimu sendiri. Kalimat itu meluncur lurus, menembus pertahanan terakhir Laila, menghunjam tepat ke pusat kesadarannya. Assalamualaikum, tutup Abu Nawas. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali dengan bunyi klik yang pelan. Abu Nawas telah pergi, menghilang ke dalam kegelapan malam Baghdad yang mulai turun, meninggalkan aroma kesalehan yang samar di udara. Tinggallah Laila seorang diri. Kesunyian yang menyergap ruangan itu terasa begitu bising di kepalanya. Ia menatap piring-piring penuh makanan yang tak tersentuh. Daging panggang yang mulai dingin, lilin-lilin aromaterapi yang apinya mulai meredup, dan bantal-bantal sutra yang dijahit dengan benang emas. Tiba-tiba, semua itu tampak menjijikkan baginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh sanjungan, Laila merasakan panas yang menjalari wajahnya. Itu bukan panas gairah, bukan pula panas amarah. Itu adalah panasnya rasa malu. Rasa malu yang begitu dalam hingga membuat tulangnya terasa ngilu. Ia teringat bagaimana ia merencanakan malam ini dengan begitu teliti. Bagaimana ia memilih pakaian terbaik yang sedikit terbuka. Bagaimana ia mengatur pencahayaan agar bayangan tubuhnya terlihat menggoda. Dan bagaimana ia melatih nada bicaranya. Ia pikir ia adalah sang pemburu yang sedang memasang jerat. Namun kata-kata Abu Nawas membalikkan segalanya. Ia bukanlah pemburu. Ia hanyalah tawanan dari nafsunya sendiri. Budak dari kebutuhan akan pengakuan orang lain. Menguji diri sendiri, bisik Laila, mengulang kata-kata Abu Nawas pada ruangan yang kosong. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata buaya yang biasa ia gunakan untuk memanipulasi perasaan pria, melainkan air mata kejujuran yang terasa hangat dan membebaskan. Ia menyadari betapa murahnya ia menghargai dirinya sendiri selama ini. Ia telah menjadikan kecantikannya, anugerah Tuhan yang seharusnya mulia, sebagai barang dagangan untuk membeli kepuasan ego sesaat. Laila bangkit berdiri, kakinya terasa goyah. Ia berjalan menuju cermin besar berbingkai perak di sudut ruangan. Ia menatap bayangan dirinya. Riasan matanya mulai luntur, memperlihatkan garis-garis kelelahan di wajahnya. Ia tidak lagi melihat sang penakluk pria. Ia melihat seorang wanita yang kesepian, yang mencoba mengisi kekosongan jiwanya dengan sorot mata. Lapar para lelaki, namun tetap merasa lapar pada akhirnya. Malam itu, di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang, di tengah sisa-sisa jamuan yang tak tersentuh, Laila menanggalkan segala atribut kemewahan yang melekat di tubuhnya. Ia menghapus riasan tebal yang menutupi kulit aslinya. Ia memadamkan lilin-lilin yang temaram. Dalam kegelapan yang hening, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Laila bersimpuh. Bukan untuk menggoda, melainkan untuk bersujud. Kata-kata Abu Nawas masih terngiang menjadi benih cahaya yang mulai tumbuh di ladang hatinya yang gersang. Ia menyadari bahwa perubahan tidak datang dari seberapa banyak hati yang ia taklukkan, melainkan dari seberapa kuat ia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dan malam itu, di antara isak tangis penyesalan, Laila menemukan kecantikan yang selama ini luput dari pandangannya. Kecantikan dari sebuah kerendahan hati,